Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Waidi. Siang kali ini saya berada di timur rumah saja, gak gue, tapi cuman pengen bikin tips buat teman-teman. Nah, teman-teman gimana kabarnya pagi siang kali ini, pagi menjelang siang? Semoga tetap sehat dan rezekinya lancar. Amin, amin, amin. Nah, teman-teman, dari semalam itu hujan sampai pagi tadi, jadi saya gak goes di libur cuti tanggal 31 Desember 2020 di penghujung akhir tahun ini. Nah, bagi yang penasaran tips apa yang saya bagikan kali ini, ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini, dan jika dirasa bermanfaat sekalian share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang penghobi bersepeda atau goes, pasti pernah ngalamin yang namanya kesemutan atau mati rasa. Nah, kira-kira kesemutan atau mati rasa pada saat goes itu di bagian mana? Biasanya tuh di bagian pergelangan tangan, kaki, dan di bagian dekat perut. Ya pokoknya kesemutan, geringgingan, kram. Wes itu bisa kita hindari dengan cara dan kita lakukan stretching atau pemanasan. Nah, buat saya tips untuk menghindari kesemutan atau geringgingan atau mati rasa sebenarnya cukup mudah. Nah, seperti apa? Ikuti terus video ini sampai habis. Cus. Nah, kalau saya pengalaman kram, kesemutan atau mati rasa pernah di pergelangan tangan ketika goes dengan jarak di atas 50 km. Itu saya lakukan dengan cara menggibas-gibas tangan saya dan melakukan dengan gerakan. Nah, sebenarnya yang perlu diketahui buat teman-teman, ternyata kesemutan atau mati rasa itu adalah karena peredaran darah kita kurang lancar. Jadi ketika di pergelangan tangan kita sering menggenggam handle bar atau di hand grip, itu terlalu lama juga bikin kesemutan. Terus pada saat pedaling juga bisa bikin kesemutan. Nah, ternyata itu nama penyakitnya yaitu sindrom tunnel carpal atau carpal tunnel syndrome. Nah, kebalik carpal tunnel syndrome. Jadi peredaran darah yang kurang lancar pada bagian median pergelangan tangan. Seperti itu. Cus. Nah, tips untuk menghindari kram atau kesemutan. Nah, pada saat teman-teman mencengkram pegangan sepeda atau hand grip di sini, itu usahakan menggenggam jari-jarinya dengan rileks, jangan terlalu kaku, sebab kalau terlalu kaku bisa menekan pada median jari-jari atau aliran darah ke seluruh jari-jari. Seperti itu. Nah, tips yang kedua yaitu posisi handlebar. Posisi handlebar pada sepeda, contoh sepeda lipat saya ini, kalau bisa jangan menjorok ke depan atau ke bawah. Usahakan posisi handlebar ini cukup dan pas. Ketika teman-teman backfitting atau pakai sepeda, usahakan posisi riding itu udah enak. Jadi untuk mengatasi supaya tidak kram, nah misalkan teman-teman pakai stem yang sesuai atau ukuran geometri pada saat bersepeda itu sudah enak dan pas. Jadi teman-teman bisa lakukan dengan stem yang pendek atau yang agak dinaikkan, atau pakai handle post yang adjustable seperti di sepeda lipat saya ini, bisa naik turun. Kalau di sepeda MTB kalian bisa atur di bagian handlebar yang rest atau pakai stem yang lebih nyaman. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu posisi pedaling dan posisi pantat kita waktu di saddle. Nah, teman-teman pasti pernah yang ngalamin namanya pegel di pantat, terus aliran darah ketika pedaling jadi sakit atau kram. Nah, biasanya posisi saddle itu ada yang ke depan, ada yang agak ke belakang, dan ada yang pas. Nah, usahakan atur dulu posisi saddle dan posisi pedaling teman-teman. Nah, kita lihat kalau di tempat sepeda lipat saya ini posisi saddle-nya agak terlalu maju. Nah, di sini biasanya ada angka penomoran atau
adjustable buat ngukur. Lebih enaknya bisa dimajukan ke sini atau di paling tengah atau di paling belakang seperti itu. Nah, yang keempat yaitu posisi saddle. Saddle ini bisa diatur mau miring atau rata atau menukik. Nah, teman-teman pasti pernah melihat ada yang waktu posisi sepedanya itu saddlenya menukik ke bawah atau posisi tegak condong ke atas. Ada yang datar juga. Nah, tipsnya supaya biar tidak mengalami kesemutan saat bersepeda. Nah, ini bisa diatur ukuran atau tinggi untuk beban posisi pantat, dan supaya nanti waktu riding pegang handle bar atau hand grip itu juga tidak kesemutan seperti itu. Nah, biasanya teman-teman kalau bersepeda pakai celana padding atau celana biasa atau celana olahraga. Nah, kalau saya semuanya pernah saya coba, pernah pakai celana padding, pernah pakai celana biasa olahraga. Nah, karena sudah terbiasa goes dekat goes jauh, jadi posisi pantat dengan saddle saya sudah dalam arti adaptasi, jadi enggak terlalu perbedaan enak pakai padding atau enggak. Nah, buat teman-teman sih mau pakai yang padding atau yang enggak, bisa dicoba manfaatnya dan enaknya pakai yang mana, seperti itu. Cus. Nah, yang kelima yaitu gloves atau sarung tangan. Tipsnya teman-teman bisa pakai sarung tangan sepeda yang nyaman dan enak buat pegang handling atau di hand grip. Nah, karena apa? Karena di bagian glove atau sarung tangan itu sudah mempunyai busa atau peredam. Jadi ketika kita pakai, nah posisi tangan kita pergelangan itu enggak langsung tertekan dengan hand grip. Nah, kalau saya itu pernah pakai dan pernah tidak. Terus kalau keuntungannya saya nggak pakai itu lebih fleksibel, pegang HP, pegang apa itu lebih enak. Nah, kalau pas panas saya pakai, waktu kondisi siang hari masih bersepeda saya pakai untuk menghindari posisi panas, takut hitam. Tapi buat teman-teman bisa coba tipsnya biar nggak kram dan kesemutan posisi pergelangan tangan, pakai yang nyaman, yang glovesnya itu setengah jari-jari atau yang full face seperti itu. Cus. Nah, intinya buat teman-teman tips menghindari kesemutan atau mati rasa pada pergelangan tangan dan kaki, usahakan ketika goes sudah menempuh 1 jam, nah itu coba digerakkan dengan cara menggibas-gibas atau lepas gantian pegang handle barnya, atau di bagian kaki misalkan teman-teman pakai klit, nah itu bisa klit lepas terus digibas-gibaskan seperti diayunkan ke belakang ke depan seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu berat atau nggak mengganggu waktu goes, bisa dilakukan ketika goes teman-teman meda terus pedal dilepas, nah itu bisa digerakkan tangan atau di bagian kaki seperti itu teman-teman. Jika ada tips lain atau bisa menambahkan, bisa komen di video saya ini tips supaya tidak kesemutan dan menghindari kesemutan atau mati rasa seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu tips dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan bisa ditambahkan di video saya ini. Terima kasih, sampai jumpa di tips-tips berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.